Kata Pak Sekda Allah, udahlah Pak Kamarud, jangan marah-marah. Siapa-siapa sikit akhirnya. Seperti orang kawin, ketika dia nggak mau kawin, terakhir kita paksa kawinnya. Begitu dia nengok enak kawin, nanti minta lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa acehmek.com, hari ini kita kembali untuk PTM di Acehmek dengan narasumber kita. Sudah hadir Bapak Kamarud Zaman. Beliau adalah Ketua PMI Kota Banda Aceh. Hari ini tanggal 26 Oktober 2020, kita ambil episode ke-20 nih Pak Kamarud. Hari ini kita ambil tema para pemirsa PMI untuk rakyat. Nah, untuk itu kita mulai langsung saja, kita nggak memperbanyak mukadimah, langsung kita tanya ke Pak Kamarud. Pak Kamarud, ini PMI kan cukup eksis nama ini juga sih. Lalu kira-kira ada enggak kendala yang sudah yang diimplementasi selama ini apa saja? Dan kedua, bagaimana partisipasi masyarakat terhadap untuk donor darah kepada melalui PMI. Silakan Pak. Terima kasih Pak Deku Anwar. Yang pertama terima kasih kepada Acehmek atas ketersediaannya untuk memberi ruang dan waktu untuk Palang Merah Indonesia, khususnya Kota Banda Aceh, bahwa PMI ini adalah, kenapa dibilang PMI untuk rakyat? Yes. Karena PMI-nya dilahirkan tanggal 17 September tahun 1945, satu bulan setelah Indonesia merdeka. Umurnya 1 bulan lebih tua Indonesia merdeka. Didirikan oleh Muhammad Hatta dan kawan-kawan pada saat itu selaku wakil presiden. Makanya PMI ini didirikan dengan kepres, kemudian diperkuat lagi dengan undang-undang, dan terakhir ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 dan PP nomor 7 tahun 2019 diperkuat. Jadi organisasi Palang Merah ini bukan organisasi cilet-cilet. Dan bukan NGO, karena ada teman-teman juga sering mengatakan NGO bukan, tapi mitra pemerintah yang diundang-undangkan dan menjadi liga daripada dunia itu sendiri. Kemudian kendala, saya pikir yang namanya organisasi semua punya kendala, tapi kendala ini tentu bisa dikendali. Bisa dikendali bagaimana? Ketika organisasi yang melahirkan ini bisa bekerja sama dengan masyarakat, bisa menampung aspirasi masyarakat, kemudian berbuat untuk masyarakat. Sama-sama kita ketahui bagaimana Palang Merah Indonesia yang berada di area, kalau di Aceh ini ada area konflik, dengan hadirnya ICRC, dia hadir di sini pada saat konflik, hanya lembaga Palang Merah yang bisa kemana-mana, karena ini juga lembaga internasional. Kemudian juga bagaimana kemudian hadir federasi di saat terjadi bencana, di tsunami. Hadir bersama rakyat, tetap bersama rakyat, karena relawannya dari rakyat. Jadi bekerja juga untuk rakyat. Jadi bukan dari rakyat bekerja untuk siapapun, tidak mengenang pejabat, tidak mengenang siapapun. Bagaimana dengan kondisi, ada pertanyaan juga menyangkut, karena tadi ada spesifik, PMI juga mengurus kebencanaan, mengurus pelayanan kesehatan, mengurus bagaimana meningkatkan gairah hidup juga ada di PMI yang disebut dengan PSP, Psychosocial Program. Kemudian bagaimana membangun juga kembali masyarakat, infrastruktur juga ada. Seperti kalau Banda Aceh ini ada perumahan PMI di Sungai Jurung, juga bantuan PMI saat habis tsunami. Dan yang terus salah satu amanah daripada undang-undang dan juga peraturan pemerintah tahun 80 itu juga diamanahkan untuk melayani kesehatan di bidang donor darah. Nah, bagaimana donor darah ini bisa terlaksana? Tentu darah itu dari manusia untuk manusia. Tidak bisa darah manusia untuk binatang, begitu sebaliknya. Mohon maaf. Jadi tidak bisa diciptakan kalau untuk menyangkut dengan darah. Apa ada kendala? Sekali lagi, kendala itu tetap ada. Dalam kita apalagi menyangkut dengan donor darah, kalau tadi. Tetapi sekali lagi, jangan pernah salahkan masyarakat. Ketika masyarakat itu umpamanya tidak mau membantu PMI, tidak mau donor darah, mungkin PMI itu sendiri kurang sosialisasinya. Makanya oleh sebab itu, melalui ruang yang disediakan oleh Acehmek ini, kami ingin menjawab tuntas apa saja yang terjadi di Palang Merah Indonesia. Sekali lagi bahwa donatur atau donor darah sukarela yang tercatat di Palang Merah Indonesia itu, yang setiap saat dia akan mengabdikan diri untuk kemanusiaan. Ini Pak Kamarud, ini kami juga mendapat informasi nih selama ini nih.
ini kan kebutuhan darah kan semakin banyak. Sementara yang mendonor ini sedikit ini. Ini di mana persoalannya terjadi ini? Ya, seperti saya sampaikan tadi. Iya. Malah kalau dulu orang ketika cerita donor langsung marah. Iya. Ketika diajak donor darah langsung marah. Kalau bahasa Aceh itu pekacuk darah ke. Iya. Ke berdarah pokcok. Iya, iya. Nah, itu kan. Iya. Nah, jadi belajar dari itu, makanya kita coba sosialisasi bahwa donor darah itu adalah suatu pekerjaan mulia, menyehatkan tubuh kita, menyehatkan tubuh kita, kemudian bermanfaat bagi yang lain. Iya, iya. Yang bermanfaat bagi yang lain. Sisi kemanusiaannya. Sisi kemanusiaannya. Artinya kita ambil dulu untuk apa saya berdonor? Berdonor itu untuk menyehatkan diri sendiri. Iya. Kita bisa cek ketika kita donor darah, diperiksa pengolahan darah kita, kemudian ketika ketahuan kita ada penyakit atau tidak. Kemudian ketika darah kita steril, baru diberikan ditransfusi ke pihak yang lain sesuai dengan golongan yang diminta. Iya. Nah, di sini kita kan sudah ada nilai poinnya, nilai poin nilai kesehatan kita, kemudian nilai ibadah ada di situ, dan nilai bisa bersilaturahmi lagi dengan orang yang memakai darah itu. Bagi donor darah sukarela, dia nggak pernah tahu siapa darah itu. Jadi Pak Kemar, berapa kebutuhan darah kita kalau di Banda Aceh untuk Banda Aceh? Banda Aceh ini melayani 27 rumah sakit yang ada di Banda Aceh, Aceh Besar dan Calang. Setiap hari dalam masa pandemi ini, kalau dulu masa tidak pandemi malah melebihi 100 kantong. Tapi masa pandemi ini minimal harus ada 100 kantong. Setiap harinya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, mungkin timbul pertanyaan lagi. Baru kemarin donor dapat di sini, ASN berdonor, di sini di Rindam berdonor, di Polda berdonor. Saya ingin sampaikan satu hari itu minimal sudah ada 100 kantong darah dengan berbagai golongan yang dibutuhkan. Itu berapa banyak Pak Kamarud? Manusianya yang dibutuhkan untuk donor itu, kalau sebanyak itu per setiap bulan? Ya tergantung begini, karena donor ini tidak selamanya bisa. Tidak semuanya. Hari ini umpamanya ketika dicek secara ini, ketika kita mau donor, cek awal itu ditanya dulu. Pertama tensi darah kita sesuai nggak, bisa donor nggak. Kemudian juga ditanya dari riwayat penyakit, ada namanya minum obat 3 hari nggak boleh, ada riwayat operasi dan sebagainya. Jadi tidak dengan HB, ya cek HB. Di situ lolos pertama atau tidak. Kalau di situ udah lolos, belum tentu lolos juga di pengolahan. Jadi kalau ditanya berapa orang bisa mendonorkan darah menghasilkan 100, bisa 1000, bisa 300, bisa juga 150. Fluktuatif Iya, karena begini. Tergantung. Ini kita berlima nih dari sini, berdua ya. Belum tentu datang dua-dua bisa nggak ada, bisa nggak dapat. Bisa nggak dapat. Nggak usah cerita. Persiapkan diri dulu, umpamanya nih biar saya bisa 12,5 sampai 17 bisa donor umpamanya. Tahu sampai sana HB kita sudah di atas 17, nggak mau dia berdonor, ataupun di bawah 12, nggak boleh donor. Itu merusak tubuh kita. Makanya ketika ada juga orang donor darah itu ngotot, saya harus donor, gini gitu. Ya kalau donor untuk buang-buang sekedar itu untuk apa? Kan ini harus kita pahami bersama. Jadi kalau ditanya berapa jumlah orang menghasilkan 100 kantong darah, itu sangat-sangat tidak gimana ya? Sangat-sangat tidak bisa terukur. Paling kita mengatakan umpamanya hari ini ada donor darah di Al-Azhar umpamanya. Nah, di situ kita sosialisasi. Bapak Ibu ketika mau donor darah, makanya bagusnya ketika kita datang ke sekolah-sekolah kita bilang, kalau mau donor darah persiapkan diri. Jangan konsumsi obat-obatan selama 3 hari ini. Kemudian tidak menjaga diri, jangan begadang. Jangan begadang karena menaikkan tensi atau nanti berpengaruh pada HB kita. Jadi ada prosedur tersendiri ya? Sangat ketat prosedur itu. Apalagi musim pandemi ini. Musim pandemi ini juga sangat ketat, harus jaga prokes. Protokol kesehatan, nggak boleh kita main-main. Saya sampaikan kepada mereka protokol kesehatan ini kita jarak ya 1 meter, nggak apa ya, 1 meter karena ini. Jadi di situ juga ini kita harus, saya katakan kepada para petugas di Palang Merah itu bahwa prokes itu wajib. Kenapa? Karena untuk melindungi diri, namanya APD, ada pelindungi diri, pelindungan diri, tapi di luar kehendak Allah ya. Artinya ada pelindungan diri, kemudian kenyamanan bagi yang lain. Ini Pak Kamarud, ini saya tergelitik juga ini. Ini kan PMI ini, Palang Merah Indonesia ini kan sudah sama dengan kemerdekaan Republik ini, umurnya ini. Lalu kalau sudah begitu lama, tingkat kesadaran masyarakat untuk memberi donor ini gimana? Ya, itu tadi saya ingin ulangi, itu tadi harus, makanya pengurus
PMI itu harus super proaktif. Iya. Bukan hanya sekedar pro. Iya. Super proaktif dan responsif. Responsif ya. Responsif. Iya, iya, Jadi betul. ketika kita memberi pelayanan kepada masyarakat merasa mendekati kepada puasan, kan tidak ada manusia yang bisa memuaskan manusia. Iya. Tidak ada itu. Nah, itulah makanya ada pertanyaan-pertanyaan dengan memang ketidakpuasan itu. Seperti misalnya, ini darah bukan tidak cukup, tapi dijual oleh PMI. Itu makanya saya bilang dulu kan ada namanya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dulu ada katanya ada calu gentayangan, ada kalau bahasa Inggris pagar saya blind of blood, darah. Jadi ada istilahnya saya itu, makanya kita cari akarnya. Siapa sih yang saling jual darah? Karena yang kita ceritakan adalah donor sukarela tadi. Kenapa ada jual darah? Dulunya ada tukang-tukang di situ. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan di rumah sakit beroperasi. Makanya kita rubah sekarang secara IT. Dulu bagaimana cara merantas calu-calu gentayangan itu? Kalau dulu kan mau donor darah, donor darah dulu kan 3 bulan sekali. Kalau sekarang udah berubah 60 hari sesuai keputusan WHO. Kemudian kita lihat di situ begitu dia datang, kalau dulu kan konvensional nih Pak Anwar. Datang donor hari ini, minggu lalu udah donor ya. Tapi karena dia ingin jual darah, ini dapat 300.000 atau dapat 200.000 dengan dalih uang poding segala macam, itu dia datang suruh minta donor lagi, minta donorkan darahnya. Petugas kita belum misalnya sampai 2 bulan kan. Petugas kita malah belum sampai, tapi buktinya mana? Cukup susah mencari bukti bahwa dia udah donor kemarin karena konvensional. Makanya kita rubah menuju ke IT. Kalau hari ini coba Pak Anwar udah donor hari ini, coba datang ke PMI Banda Aceh, donor, pasti ditolak. Karena belum cukup harinya 60 hari. Karena sudah duluan terdaftar ya? Ya, sudah ada di database kita. Dan bisa dicek. Mau testimoni sekarang pun saya berani. Testimoni telepon, mau ngecek siapa misalnya status Pak Anwar. Tapi kalau status orang ini nggak kasih. Nggak kasih. Tapi Pak Anwar pernah donor, di mana ada di situ statusnya. Jadi makanya sekarang nggak bisa lagi model-model kayak gitu. Begitu datang sana langsung ditolak. Ini betul-betul terkontrol ya? Iya, sistem kita pakai IT semua. Termasuk di kantong darah kita punya barcode, data semua, data darah hati Anwar Ibrahim itu kepada siapa diberikan. Semua. Jelas ya? Jelas, ketika diambil dalam proses 3,5 jam itu sampai 4 jam, itu jelas. Jadi nomor barcode ada, semua ada di situ. Kalau golongan darah yang salah diberikan juga kita bisa pertanggungjawabkan. Kalau dulu mana bisa? Justru konsumennya, nggak ada, bukan dari saya darahnya, bukan dari kami, bukan dari PMI, bukan, bisa aja berkelit segala macam. Tapi dengan sistem IT kita nggak bisa berkelit. Nah, seperti itu. Jadi itu para pemirsa, untuk sesi pertama kita sudah dengar bagaimana penjelasan. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi pembelajaran bagi kita, bagi masyarakat. Namun ini belum berakhir, kita masih akan tanya lagi nih, kita korek lagi Pak Kamarud. Begini Pak Kamarud, ini juga ada pertanyaan. Gimana sih kerjasama antara PMI dengan rumah sakit? Gimana kita mengecek kebutuhan rumah sakit berapa? Apakah berdasarkan permintaan atau memang gelondongan kita berikan? Jadi kita kerjasama rumah sakit dengan MOU karena di situ ada BPJS ya. Karena darah ini kan butuh biaya. Pergub nomor 79 tahun 2013 itu katakan per kantong darah itu biaya pengolahannya 360.000. 360.000. Itu 350.000 untuk per kantong. Per kantong. 360 itu untuk kantong darah, segala macam. Pemeriksaan, tes HIV, tes sifilis. Untuk satu paket itu. Satu paket 360.000. Walaupun itu sebenarnya sudah sangat-sangat tertinggal. Seharusnya di atas 400.000. Karena ada perjanjian Kemenkes kita berikan bantuan reagen, tapi sampai saat ini belum ada. Yang sampaikan apa? Ketika rumah sakit membutuhkan darah, dasar permintaan dari mereka. Umpamanya rumah sakit Jalan Abidin, golongan darah AB, komponen apa, PFC segala macam dijelaskan di situ. Maka diminta ke kita, kemudian kita dropping ke mereka. Begitu juga rumah sakit Harapan Bunda, Pakinah, tidak semata-mata seperti barang-barang kue lainnya. Karena ini kan ada golongan darah, setelah golongan darah ada komponen lagi. Ada komponennya. Jadi ketika ini kita siapkan untuk mereka. Nah, mungkin timbul pertanyaan lagi sebelum Pak Anwar tanya.
kalau umpamanya nggak tercukupi yang mereka minta, Iya. bagaimana ini? Iya. Kan itu kan Iya. nggak terpenuhi, itu nggak selamanya terpenuhi. Makanya nggak terpenuhi itu. Janabidi minta pagi ini umpamanya 65 Iya. dengan golongan darah bla 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 bla. Iya. Kemudian PMI bisa mendropping untuk Janabidin Iya. karena harus bagi-bagi ke lain juga Iya. sekian. Kan gitu. Di situ juga sebenarnya perlu dilihat juga HB yang pasien dibutuhkan ini, itu. dibutuhkan Iya. itu Iya. berapa. Ini ada kepentingan tertentu. Nah, yang ketika ini terjadi, maka kita makanya kita buka di PMI Banda Aceh itu ada nomor call center. Iya. Call Iya. center itu dengan nomor, ini dengar baik, 08 11 68 15 800. Artinya ini bisa diakses oleh semua masyarakat. Semua. Iya. Memang untuk masyarakat. Untuk PMI masyarakat. untuk rakyat tadi kan? Iya, iya. Nah, memang untuk rakyat. Iya. Dan nomor ini kita dengarkan, bagikan kepada rakyat. Iya. Jangan simpan di kantong. Iya, Jangan iya, simpan iya, di iya. HP. Iya, Berikan ketika ada butuh darah Iya. tentang pelayanan darah di Banda Aceh dan sekitarnya. Silakan Iya. hubungi itu. Iya. Bagaimana cara menanggulangi yang tadi yang saya bilang ketika dia bercerita nggak cukup dari stoknya? Iya. Apakah harus cari keluarga? Tidak. PMI lah yang akan mencari yang ada nama-nama di database. Iya, iya, iya. Yang sudah bisa donor pada saat itu, Iya. pada hari ini. Maka PMI yang cari, bukan malah di call center dia menjawab. Ketika orang butuh darah, Assalamualaikum, umpamanya ini siapa? Ini saya, umpamanya ya, ini saya Ayub dari Belang Panjang, Iya. Lus Mawe. Saya ada butuh darah untuk istri saya atas nama gini. Oh, misalnya dijawab oleh PMI di sana, Pak Ayub, ini PMI sedang tidak ada stok, tolong bawa keluarga Pak Ayub. Sopan nggak jawabannya? Sopan kan? Tapi itu jawaban yang salah. Iya. Yang benar apa? Pak Ayub, sabar, insya Allah coba kirim darah apa yang minta, apa yang golongan darah AB. Dengan komponen PRC, pokoknya berapa kolom, berapa kantong. Jangan resah, insya Allah PMI nanti akan berusaha untuk mencari ada yang database. Jadi ada PMI. upaya dari PMI. Memang PMI yang harus berupaya. Iya. Jadi bukan keluarga. Bukan disuruh cari keluarga. Di mana Iya. keluarga Pak Ayub tadi? Dia datang dia dari Los Skala, dari Belang Panjang, Lus Mawe. Iya. Mana keluarga itu? Iya. Dengan macam-macam keluarga yang dengan Pak Ayub itu. ini contoh-contoh. Iya, Makanya kita iya. lawan ini. Kita lawan ini. Jadi seperti itu. Jadi mereka yang harus mencari. Jangan suruh cari masuk keluarga. Jadi betul-betul menganut kemanusiaannya itu ya. Ya, makanya saya bilang tadi, mengurus PMI ini tidak cukup dengan proaktif, harus responsif. Ya, responsif. Kalau proaktif aja nggak tinggal dorong aja proaktif, tapi responsif. Ketika ada orang ini, kita yang harus begitu ini. Tentang rumah sakit, saya ingin tanya satu lagi begini. Apakah rumah sakit dia meminta sebelum ada kebutuhan? Misalnya untuk disimpan misalnya. Ada enggak kejadian semacam itu? Dia minta menurut kebutuhannya. Makanya kita dorong rumah sakit itu punya bank darah. Supaya ada tempat penyimpanan. Iya, betul. Jangan model dulu ambil darah di PMI, masukin ke tiang. Padahal itu cara salah. Untuk hangat. Padahal bukan gitu. Darah justru harus punya rantai dingin, ini dihangatkan. Jadi saya sampaikan bahwa ketika ini semua rumah sakit kita dorong untuk menjadi bank darah. Cuma kan bank darah ini perlu biaya besar karena alat-alat itu mahal. Makanya jangan terkejut ketika kita dengar ada bantuan untuk PMI sekian. Padahal beli peralatan. Peralatan mahal. Satu peralatan itu boleh nanti Pak Anwar, Aka dan Ihsan buat kami undang ke sana bisa melihat langsung dalam berapa sih harga itu boleh dicek. Miliaran harganya. Sedikit aja rusak karena sistem IT sekarang bisa rusak semuanya. Maintenance juga mahal. Termasuk uang tadi 360 itu mau maintenance alat ini. Kalau alatnya untuk jarum suntik segala macam semua di situ, bayar semua di situ. Nah, seperti itu. Itu Bang Umar. Jadi ini menarik ini, saudara-saudara, cukup menarik yang selama ini kita tidak pernah tahu bagaimana kerja PMI. Ternyata begitu rumit juga. Tapi mereka tetap berupaya bagaimana terpuaskan, masyarakat bisa terpuaskan. Tapi kita juga ingin tanya, dengan kerja yang begitu besar, begitu manusiawi, kita ingin tanya keterlibatan pemerintah sejauh mana sih, Pak Kamarud? Ya, kalau apakah Anda mendapat bantuan selama ini, misalnya dari mana dari pemerintah? Ya, sebenarnya pemerintah itu wajib memberikan bantuan untuk Palang Merah Indonesia. Ya kan? Dengan hadirnya undang-undang kita ini kalau dulu dengan Kepres, ya kan? Karena PMI bukan mengurus darah aja. Mengurus kalau gini seperti ini COVID, kita juga desinfektan, kita urus juga. Orang lain belum turun, kita udah turun. Ya kan? Dari mana? Kita punya relawan.
pemerintah wajib membantu. Cuman ya bantuannya menurut kemampuan daerah masing-masing. Kalau yang PMI Banda Aceh, apakah ada dibantu untuk dibantu? Ada. Ada. Kalau kemarin-kemarin sebelum Covid, PMI Banda Aceh sebelum Covid ada dibantu untuk markas ya, bukan UDD. Karena ini bisa-bisa nih. Kalau unit donor darah dia tersendiri lagi. Karena kita di PMI ada berapa unit? Ada unit ambulan, ada unit donor darah, ada unit kebencanaan. Tapi yang kita maksud, yang kami ingin tahu, tidak tidak bantuan semacam itu. Tapi apakah dimasukkan ke APBA atau APBD? Iyalah. Kalau daerah lain itu ada. Iya. Apakah di Aceh juga seperti itu? Ya, kita kalau yang di daerah lain memang Banda Aceh kemarin kecil, tapi kita cari jalan keluar lah. Dapat itu bantuan dari teman-teman juga, dari para donatur lainnya. Menyangkut saya sampaikan juga pada masyarakat, jangan terjadi fitnah. Karena ini cuma yang nyangkut dengan yang saya bilang unit donor darah tadi. Kalau tahun ini PMI Banda Aceh dari Pemko Banda Aceh nggak dapat bantuan. Nggak ada bantuan? Dengan alasan COVID. Walaupun saya juga masuk tim COVID. Kita turun itu memberantas COVID. Tapi ya sudahlah. Sebenarnya PMI ini bagian daripada pemberantasan COVID. Salah satu yang kejadian di Aceh hari ini, saya sampaikan juga ini, misalnya tentang kisruh di PMI Aceh. Dihentikan itu, satu alasan karena nggak bentuk tim COVID. Oleh ketua terdahulu, pengurus terdahulu, nggak dibentuk tim COVID. Kita Banda Aceh punya COVID, punya tim COVID segala macam. Ini salah satu alasan. Itu satu alasan. Makanya ketika PMI misalnya nggak di ini, jadi lucu juga kan, gitu. Karena pindah udahlah, mudah-mudahan ke depan nggak lagi. Tapi apa upaya kita nih? Upaya kita telah melakukan komunikasi dengan ini, dan alhamdulillah untuk IUDD di Unidara, karena kita ada gerakan nih. Ada gerakan ASN berdonor, kerjasama Palang Merah Indonesia Kota Banda Aceh dengan pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh di mana secara masif, bukan sekedar ini, mohon maaf, bukan sekedar biasa bikin surat, gubernur bikin surat, tujukan ke dinas-dinas, ayo berdonor, bukan sekedar itu, tapi didata oleh Sekda, oleh Dr. Taqwallah itu didata, ini berapa orang donor, misalnya biro hukum berapa orang, siapa yang udah, eselon berapa udah, sini siapa namanya, kalau enggak ditanya lagi, sampai masif seperti itu. Ini sangat terbantu, sangat terbantu. Karena kenapa? Di saat pandemi ini, kalau dulu di kita ini ada TNI, Polri, ya kan, plus mahasiswa. Mahasiswa di kampus nggak ada. Makanya terbantu oleh kehadiran donor sukarela daripada ASN ini yang kita ciptakan. Memang ada dipaksa-paksa sedikit ya. Seperti orang kawin, kata Pak Sekda. Kata Pak Sekda Allah, udahlah Pak Kamarul, jangan marah-marah, saya paksa-paksa sedikit akhirnya. Seperti orang kawin, ketika dia ngemukain kawin, terakhir kita paksa kawinnya. Begitu dia nengok enak kawin, nanti minta lagi. Kayak gitu juga donor darah katanya. Itu kata Pak Sekda, saya kan. Karena saya juga sering bilang, Pak Sekda jangan paksa-paksa orang donor. Karena PMI ini mengajar orang sukarela. Tapi ada bagusnya juga yang bilang Pak Sekda. Terakhir, sampai ke pendonoran pemula dia bisa. Coba nengok berapa pemula. Misalnya donor sekian. Tapi ini pemula, itu ya berarti yang dia donor gara-gara gerakan ASN. Ternyata banyak seperti itu. Jadi kita himbau nih kepada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota ini. Ini setelah mendengar perjelasan ini, ternyata ini bukan kerja kaleng-kaleng nih. Ini bukan jilat-jilat ini, kerja serius. Oleh karena itu melalui Aceh IMEK PTM ini kita berharap supaya ini ada perhatian atensi pemerintah untuk bagaimana membantu PMI ini, karena inilah kerja untuk kemanusiaan yang satu saat bisa saja itu akan menimpa keluarga kita. Maka perlu serius, perlu ada dana khusus baik dari APBA maupun dari APBD di Aceh. Oke Pak Kamarul, kita juga ingin tahu tenaga kerjanya apa istilahnya? Tenaga kerjanya itu sendiri yang selama ini dari mana direkrut? Sebelum saya jawab itu ada yang terputus tadi karena masalah bantuan. Jangan jadi fitnah. Tahun ini itu dapat bantuan dari APBA. PMI Banda Aceh. Ada 6,7 miliar. APBA di refocusing. Refocusing di dana refocusing. Jangan dipindah nih. Saya ingin jelaskan. Dari mana lahirnya uang 6,7 ini? Itulah tadi Pak PLT Gub dengan Sekda, pimpinan DPR, termasuk Ketua DPR Dran Jamaludin itu benar benar sukarela. Sudah pernah dapat penghargaan dari PMI juga. Beliau yang 17 kali itu. Jadi dari mana dapat ini uang ini? Beliau masuk ke ruang, saya bawalah ke ruangan lab itu. Disitulah kaget Pak Gub dengan
Pak Sekda. Pak Sekda kan dokter. Saya bilang Pak Sekda, Pak nengok, ini berapa harganya? Ini berapa? Kalau kita, ini kan penyimpanan darah, kita kan melayani banyak ini. Betul. Kalau Banda Aceh itu 3.000-an produksi darah kan, satu bulan. Berarti kan perlu tempat penyimpanan tambahan kalau ada donor-donor darah sampai ribuan. Nah, ini perlu Pak, gini-gini. Akhirnya saya panggil ini, oke. Bilang Pak Gub melalui Pak Sekda, diperintahkan Pak BPKA, Pak Bos. Akhirnya itu dibantu yang penuju untuk beli peralatan baru dan penambahan kemungkinan besar penambahan 1 bus donor. Bus donor. Ya, yang kita masih kurang. Karena ketika donor darah itu untuk operasional ya? Operasional. Enggak, bukan untuk pakai ini tempat orang berdonor. Yang sudah ada operasional. satu. Ya, makanya ini kan orang nggak ingin donor di bus. Enggak cukup. Jadi ini juga nih yang sedang dalam proses. Jadi jangan nanti salah ini. Persepsi. Kok udah dibantu, nggak dibantu kan itu. Begitu juga masyarakat kan. Itu juga masyarakat walaupun teman-teman udah ini kok banyak kali uangnya kemana? Nanti kita perjuangkan secara profesional satu. Yang kedua tadi menyangkut tenaga kerja dari mana? Ya, tenaga kerja itu saya rata-rata tenaga kerja saya dari relawan itu sendiri. Karena relawan saya kan ada yang sekolah di kedokteran, ada yang kuliah di hukum, ada kuliah di teknik, ada kuliah di macam-macam. Tapi mereka sudah dibekali variatif ya. Sudah dibekali dengan diklat dulu. Diklat relawan tuh, jadi relawan PMI itu juga nggak serta-merta datang mendaftar jadi relawan tidak. Mereka harus ikut diklat minimal 120 jam dengan ilmu-ilmu kebencanaan, kemudian pertolongan pertama 120 jam lah dari situ. Ketika dia lulus dilantik jadi relawan. Bagi relawan saya dokter, nah itu kita pekerjakan di unit donor darah, di tim medis ketika turun ke lapangan. Berarti lengkap ini ya? Insya Allah lengkap. Mau pakai apa di PMI itu lengkap. Dari mana yang di UDD itu? Kalau di UDD itu, kalau di PMI ini ada 3 kategori lagi. Saya sampaikan. UDD itu apa tuh? Unit donor darah. Jadi di PMI ini ada 3 kategori Pak Anwar. Namanya PMI. Ada pengurus. Pengurus ini mengurus ya, saya sampaikan mengurus administrasi termasuk tenaga. Mengurus wilayahnya, mengurus relawan, mengurus staf, mengurus kegiatan. Artinya dia mengurus, bukan minta diurus. Dan dia sama kedudukannya dengan relawan. Dia rela dia di situ. Tidak minta gaji, tidak minta apa-apa. Itu. Yang kedua staf. Staf itu adalah pegawai yang diangkat oleh pengurus. Kegiatan-kegiatan pengurus, hasil pleno pengurus disuruh laksanakan sama staf. Nah, staf ini wajib digaji menurut kemampuan PMI yang bersangkutan. Ada kepala markas di sana, ada staf Yankes, staf PB dan sebagainya. Kemudian termasuklah di UDD itu termasuk staf unit donor darah. Ada dokter di sana yang harus kita ini bayar honornya, ada para medis lainnya, ada administrasi dan sebagainya. Kemudian ada yang ketiga relawan. Nah, ini kekuatan yang paling besar di PMI. Relawan inilah yang saya bilang tadi, kita punya KSR, Korps Sukarela di Unsia, di UIN, di Muhammadiyah, di kampus lainnya, di markas. Yang kita rekrut setiap tahun. Makanya suatu cabang PMI semakin banyak relawan semakin kuat kedudukannya. Karena relawan lah yang ramai ini, yang turun ke lapangan, diperintah oleh pengurus dan staf tadi ketika turun dari kebencanaan. Makanya yang tuntun ke lapangan tuh relawan, bergabunglah semua. Di PMI itu ada perbedaan antara kamu zaman ketua PMI dengan relawan. Karena saya juga relawan. Saya juga dari relawan, makanya sampai sekarang juga masih relawan TSR. Seperti itu. Jadi kekuatan Palang Merah ada di situ, di relawannya. Jadi ketika cabang tidak membentuk relawan, tidak merekrut relawan, tidak mendiklatkan relawan, maka cabang itu tidak hidup. Maka ketika Pak Anwar nengok di kabupaten kota tertentu markasnya berumput, angkut, berarti relawannya nggak aktif. Apalagi pengurus. Jadi dia pengurus mungkin minta diurus. Jadi bos. Jadi bos, bukan jadi bos di PMI. Sama kita kedudukan. Maka ada prinsip di PMI satu prinsip kesamaan. Dari 7 prinsip lainnya. Gitu. Jadi demikian pemirsa, ini kita sudah mendengar bagaimana penjelasan detailnya bahwa PMI itu adalah besar sekali masalahnya. Besar sekali tupoksinya, termasuk penanganan masalah kemanusiaan, masalah konflik, masalah bencana alam, semua ada di PMI. Dikerjakan oleh PMI. Para pemirsa, ini kita yang terakhir barangkali akan kita minta sama para narasumber kita, Bapak Kamarud
Agni, Ketua PMI Aceh. Ini yang terakhir Pak Kamarud. Barangkali Pak Kamarud ingin menyampaikan apa harapan-harapan Pak Kamarud kepada masyarakat sebagai pendonor, juga kepada harapan kita kepada tenaga apa istilahnya sosial, tenaga pekerja kemanusiaan. Silakan Pak. Oke, ya harapan kita tentu bahwa bagaimana menjaga maruah Palang Merah Indonesia itu sendiri. Iya. Kemudian PMI ini tetap berada di gardu terdepan, di garda terdepan untuk kemaslahatan umat. Kita tidak pernah mengharapkan bencana, tapi ketika bencana, bagaimana PMI itu harus yang terdepan hadir ke area bencana itu sendiri. Itu menyangkut kebencanaan. Kemudian yang kedua, bencana itu tidak pernah kita harapkan, tapi PRB, pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, PRBBK itu harus kita berikan kepada masyarakat, melakukan advokasi kepada masyarakat. Ketika terjadi bencana itu, masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan. Itu menyangkut bencana. Yang kedua, darah juga bagian bencana. Nah, darah juga bagian bencana. Makanya saya tidak selama ini aja, saya tidak turun ke sekolah karena memang ada sekolah. Saya turun ke sekolah menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah, di baik tingkat SMA, SLTA maupun SLTP, bahkan sampai ke tingkat MIN dan SD saya turun untuk mensosialisasi tentang pentingnya hadir Palang Merah Indonesia di rakyat, dalam rakyat itu sendiri. Apa yang saya sampaikan? Sosialisasi donor darah, sosialisasi kebencanaan, itu yang saya sampaikan, pelayanan kesehatan. Ada orang bertanya, kenapa kalau SMA oke lah kelas 3 udah bisa donor, yang SMP justru dari sejak dini kita harus tanamkan itu. Bagaimana dia bisa merespon masyarakat, menjaga dirinya dan menjaga keluarganya, kemudian mengkampanyekan kepada orang sekelilingnya. Memang dia belum bisa berbuat, anak-anak MIN dan SD, tapi dia bisa ngomong kepada ayah, ayah tadi datang ketua PMI ke sekolah kami, dia bercerita seperti ini, gimana itu terjadilah dialog di rumah. Itu yang kita harapkan, menanam pengertian sejak dini. Sama dengan di situ juga sejak ini kita tanam juga bagian pembentukan karakter atau akhlakul karimah bagi anak-anak sejak dini, remaja, dan ketika dia dewasa. Ini juga bagian-bagian yang dihasilkan juga tentang penyalahgunaan narkoba, termasuk juga HIV/AIDS. Karena di alat-alat kita yang ada di PMI itu sangat sensitif, saya sampaikan. Itu bisa terdeteksi virus-virus yang ada dari berbagai penyakit. Itu satu 4 penyakit parameter: hepatitis B, hepatitis C, sipilis atau treponema. Kemudian satu lagi adalah sipilis, hepatitis B, HIV/AIDS. 4 penyakit ini yang selalu kita inikan. Jadi sekali lagi, ayo berdonor, jangan takut taruh nomor HP di sistem, karena nomor HP itu sangat rahasia, tidak akan pernah diberikan kepada siapapun. Jangan takut ketika umat ini saya donor, takut ada penyakit nanti ketahuan orang, tidak akan pernah diberikan kepada siapapun. Jadi kerahasiaannya tetap terjaga. Sangat terjaga. Itulah yang PMI yang selalu bisa menjaga. Masa konflik aja bisa menjaga kedua belah pihak, apalagi sekarang ini. Jadi ini hal-hal yang perlu kita cermati bersama. Yang ketiga, mari kita berdoa, karena juga kami sedang duka. Palang Merah Indonesia Aceh khususnya sedang duka karena pembekuan, dan di tanggal 28 ini akan jadi Musprof. Mudah-mudahan terpilih pengurus baru, ketua baru yang dia betul-betul punya nilai kemanusiaannya untuk rakyat. Betul-betul PMI itu untuk rakyat. Tapi saya berharap kepada kita semua, jangan gara-gara setitik nilai rusak manisan sebelanga. Oke, Pak Kamarud, demikian para pemirsa, apa yang telah disampaikan oleh Pak Kamarud, Ketua PMI Aceh, Banda Aceh. Semoga ini menjadi pembelajaran, menjadi bertambah wawasan kita terhadap donor darah di terutama Kota Aceh dan Aceh pada umumnya, sehingga rasa kemanusiaan tumbuh mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Ini menjadi sesuatu yang menjadi pemikiran kita bersama, bagaimana kita menjaga kemanusiaan ini. Terima kasih atas kehadiran Pak Kamarud. Semoga Pak sampaikan tadi ada bermanfaat adanya. Terima kasih Pak Kamarud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.